Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pertemuan kedua ya buat yang baru. Jadi kita akan sampai jam 7 nanti break habis maghrib. Ya break sebelum maghrib, baru lanjut lagi habis maghrib. Oke, sekarang kita balik lagi ke Python ya. Python itu kita menggunakan Python karena kita akan pakai data science, tapi nanti ke depan-depannya juga pakai JavaScript karena JavaScript juga bisa dipakai buat machine learning untuk kayak bikin robot, bikin artificial intelligence, kecerdasan buatan kayak gitu. Nah, kemarin kan gue ngasih tugas nih. Kalian udah pada nyelesain ini, pada nonton tentang pemrograman nggak? Atau gimana? Tentang pemrograman Python. Aku baru join hari ini. Oh ya, yang baru join nggak apa-apa. Yang kemarin join? Kalau bisa itu ini ya, kayak lihat YouTube biar bisa lebih enak ininya, lebih cepat gitu memahaminya. Tapi nggak apa-apa. Karena yang penting menurut gue itu exposure ya, kayak selalu ini selalu ketemu dengan bahasa Python dan bahasa pemrograman, walaupun awalnya nggak ngerti, benar-benar nggak ngerti, tapi karena sering ngeliat lama-lama itu juga kayak akan ada yang ngeklik gitu, kayak gitu. Jadi makanya gue kasih tugas kayak gitu buat nonton kayak tutorial pemrograman, karena bagi gue sendiri sih pribadi itu ketika lu berhadapan dengan bahasa pemrograman, lu bakal lama-lama jadi ada proses familiarize, kayak proses perkenalan dan lama-lama terbiasa ngeliat codingan gitu. Walaupun mungkin awalnya kayak pengen muntah, tapi lama-lama lu bisa berproses untuk bukan menikmati sih, mempelajari. Tapi lama-lama lu juga bisa menikmati sih, lama-lama kayak walaupun lu gak jago, tapi ya lu merasa kayak wah gue bisa melakukan ini, gue bisa coding ini nih, bisa belajar hacking. Ini Python juga bisa digunakan untuk hacking. Jadi nanti mungkin gue bikin sesinya juga. Kalau yang mau masuk ke security, kalau mau masuk ke IT security, ke pengamanan, IT keamanan juga bisa. Oke, sekarang coba gue tanya, ini apa jawabannya nih? Ini outputnya diminta hello world. Ini harusnya gampang banget. Print. Ya, print ya. Lanjut, gue langsung gini aja biar lebih ini. Nah, ini gimana? Pada contoh tersebut ada kekurangan spasi. Ya, spasinya di mana? Di belakang print. Oke, gitu. Python itu harus kayak gini ya. Jadi ketika lu membuat fungsi, jadi kan kemarin itu gue menggambarkan pemrograman itu kayak fungsi matematika. Fx sama dengan y atau gimana? Fx sama dengan y. Ini kan di matematika masih ingat kan? Di SMA, SMP masih ingat nggak? Oke, masih. Masih kan? Jadi gue melihat pemrograman itu sebenarnya memang kumpulan dari instruksi yang kadang juga bentuknya itu fungsi. Apa? Bentar. Ada hitam-hitam ya di screen ya? Ya ada. Seneng banget. Oke, udah hilang ya. Kayak gini. Jadi lo melihat pemrograman itu juga kayak gini. Kalau gue sih sangat membantu ketika lo melihat pemrograman seperti ini. Jadi ketika ada kayak gini, if, berarti nama fungsinya ini if gitu. Jadi f itu setara dengan if ini dengan 5 lebih besar dari 2. Nah, ini merupakan kondisi dari fungsi if. Jika kan ini kan jika maka kan. Jadi fungsi itu biasanya juga gak cuma ini, biasanya dia bikin fungsi kayak potongan pemrograman Python yang bagus. Gue coba lagi. Karena lo cari Python function ya. Fungsi Python gitu. Nah, lu lihat kayak gini nan. Lu lihat kayak ada, kita jelas lagi. Nah, ada kelas, ada def. Def ini sebenarnya untuk membuat kata kunci untuk membuat ada fungsi di Python gitu. Ada fungsi di Python. Jadi def ini judulnya. Def itu untuk fungsi. Kalau kelas ini untuk menentukan objek. Artinya dia kayak judulnya aja gitu. Nama judul kelas objek. Nanti kita akan lebih dalam tentang objek nantilah. Tapi sekarang itu lu melihat pemrograman itu sebagai kumpulan instruksi yang berbentuk sebagai fungsi. Ngerti nggak? Jadi makanya kalau misalnya ini kayak fx sama dengan y, berarti kalau di sini kan ini fx-nya gitu. Def ini bla 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 ini
fx-nya, sedangkan self dan ini merupakan x-nya gitu. X ini. Ini biasa disebut sebagai parameter. Jadi kayak gitu ya. Jadi kan kalau di matematika kayak gini ya. Misalnya lu bilang x sama dengan 1 tambah 2 gitu. Atau x sama dengan y tambah 3. Nanti hasilnya kan sama dengan apa? Y itu berarti sama dengan y tambah 3 kan. Kayak gitu, kayak lu mengganti parameter itu gunanya untuk menjadi variabel di dalam fungsinya ini gitu. Kalau di sini dia bukan variabel, di sini dia berfungsi sebagai kondisi jika maka. Jika 5 besar dari 2, munculkan output 5 lebih besar dari 2 kayak gitu. Ada yang kurang paham? Paham. Paham ya? Ini Anissa paham ya? Paramita paham juga ya? Paham, Bang. Oke. Jadi lu ngeliat sebagai fungsi. Lanjut Paham, lagi. Oke. Nah ini karena gimana? Kita munculkan komen. Ini langsung aja ya. Ini komen nih, pakai hashtag. Kalau di Python pakai hashtag, kalau di Java itu pakai double garis miring. Kayak gini. Kita lihat kayak gini nih, ini di Python komen. Kalau di Python hashtag kayak gitu. Nah, apa sih gunanya komen? Komen itu kayak gini gunanya. Buat nunjukin ada sebuah persyaratan yang kayak misalnya dalam codingan lu biar codingan lu lebih enak dibaca, atau biar kayak orang yang misalnya nih codingan lu pengen lu kasih ke orang lain. Lalu mau kayak tulis codingan ini melakukan ini gitu. Kayak codingan ini berfungsi supaya misalnya berguna supaya bisa memanggil fungsi lain, atau codingan ini berfungsi untuk bisa menghasilkan output bilangan gitu. Kayak pokoknya apapun yang ingin lu tulis, fungsi dari codingan lu, manfaat dari codingan lu gitu, lu bisa tulis sebagai komen kayak gitu. Ini lagi, kalau misalnya itu kan tadi satu baris, kalau barisnya lebih dari 2 ya berarti lu bikin kayak gini. Ini sih. Ya gini ya. Bukan yang lupa bos, sorry. Ya, kebalik, salah. Lu pakai strip ya. Kalau komennya lebih dari 1 di Python pakai strip. Kalau di Java kayak gini. Oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kita membuat variabel deklarasi biasanya disebut. Kenapa perlu deklarasi? Karena biasanya kalau lu bikin fungsi mana ya? Fungsi fx. Nah, yang tadi kan kalau lu mau tulis y sama 2x min 3, ini kan di sini ya. Di sini ada deklarasi. Di matematika nih, ketika lo membuat fungsi kan lo harus tulis dulu sebuah syarat atau sebuah ini kan. Y sama dengan 2x min 3 atau x sama dengan 3 gitu. Jika x sama dengan 3 berarti itu berarti lo mendeklarasi x sama dengan 3 gitu. Itu dari awal sudah membuat variabel x sama dengan 3. Sama kayak di pemrograman. Kalau di sini berarti membuat variabel dengan nama mobil dengan isi dari variabel tersebut sama dengan Volvo. Ini masih ingat nggak? Berarti kalau tulisan dia bentuk tipe datanya apa? Ada yang masih ingat? Dia tipe datanya float, integer, atau apa? String. String ya, bagus. Bagus. Bentuknya string, berarti dia karakter. Dia list dari karakter. Dia kayak kumpulan dari karakter. Kan kalau huruf, misalnya nih, lu mendeklarasi variabel E sama dengan V gitu. Atau car name sama dengan V. Nggak ada V doang. Nah, ini berarti dia char. Nah, kalau dia kumpulan dari char, karakter, dia disebut string. Oke. Lanjut. Lalu ini disuruh membuat variabel X dengan nilainya 50. Berarti ya gini aja. X isinya 50 gitu. Lu harus ini juga ketika lu membuat variabel, lu jangan merasa satu variabel itu dia nggak akan berubah nilainya.
Enggak, karena variabel itu lu harus melihatnya seperti wadah, mangkok gitu. Kalau mangkok kan ya udah mangkok X ini sebuah mangkok kayak lu apa ibaratkan variabel itu seperti mangkok yang bernilai ada namanya ini X gitu. Jadi mangkok itu bisa berubah-ubah isinya. Jadi bisa aja awalnya 50, kalau lu tulis lagi di bawahnya X sama dengan 70, berarti berubah angkanya bukan 50 lagi, jadi berubah jadi 70. Jadi ketika ada di bawahnya X sama dengan 10, X sama dengan 20, nah itu berganti-ganti terus sampai yang paling bawah. Nilai akhirnya itu nilai yang terakhir yang disebut. Jadi variabel itu bisa berganti-ganti karena dia berfungsi sebagai wadah. Wadah doang, wadah yang menampung integer atau string kayak gitu. Kalau ini bisa nggak? Tunjukkan hasil 5 plus 10 menggunakan variabel X dan Y. Caranya gimana? Ada yang bisa? Ini apa nih? Ini deklarasi nih apa nih? Kira-kira. Ayo, Yusril bisa nggak Yusril? X sama dengan 5 mungkin. Oke, X sama dengan 5 lalu? Sama dengan 5, X. Nggak kelihatan. Ada hitam-hitam. Oh ya, sorry. Lalu? X dan Y. Plus. Ya, plus ya. Jadi dulu deklarasi X sama dengan 5 ya 9, 10 lalu masukin ke dalam ini fungsi print X plus Y. Lanjut. Sekarang disuruh membuat variabel ketiga namanya Z. Dengan nilai dari Z itu merupakan jumlah dari X plus Y. Berarti gimana? Ini apa? Gampang banget lah ya. Z. Lalu? Z. Print. Yang di print apa? Z. X, Y, atau Z? Z. Good. Z. Z ya. Karena yang diminta itu hasil output dari Z. Output akhir. X plus Y. Oke, lanjut. Nah ini, hilangkan semua karakter yang nggak diperlukan. Kalau dalam Python, Java juga gitu sih. Yang boleh itu semua karakter-karakter yang selain kayak simbol-simbol atau angka. Kayak gini-gini, kecuali underscore boleh. Tapi kalau kayak ada hashtag apa semua nggak boleh. Berarti yang nggak boleh di sini ada ini sama ini. Kayak gini kan? Iya. Ya. Masukkan sintaks yang benar. Nah ini kalau misalnya kayak gini gimana? Dia mau memasukkan ke dalam wadah 3 variabel ini. Bayangkan ini mangkok. Lu mau masukin memasukin jeruk nih. Nilai jeruk itu ke dalam 3. Ini pakai sama dengan. Kenapa sama dengan? Karena lu mau jadi pertama itu di sini yang terjadi adalah lu mendeklarasi X itu nilainya sama dengan Y, nilainya kayak wadah dari mangkok itu sama dan sama juga dengan Z yang dimana isinya itu jeruk kayak gitu dalam satu baris. Jadi nanti pas lu memanggil fungsi misalnya lu pakai print X, Y dan Z kayak gitu, kalau lu pakai codingan ini nanti hasilnya itu ya 3 kali orange kayak gitu. Oke. Ini apa nih? Sekarang disuruh masukin, ini dibikin sebuah fungsi yang namanya myFunction. myfunc ya. Masukkan sintaks yang benar. Masukkan gimana caranya biar X itu menjadi global. Nah ini scope itu maksudnya kalau dalam pemrograman dia sebuah objek, variabel atau fungsi itu bisa diakses dari file lain. Itu namanya scope. Jadi kalau misalnya bisa diakses seluruh file, ya kan codingan itu karena filenya nggak cuma satu. Tahu nggak ekstensi dari codingan? Biasanya kayak HTML kan, bla 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 .html. Habis itu bla 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 .java. Kenapa? Import ya, bukan? Ya, biasanya kalau ketika kita ingin memanggil fungsi atau memanggil objek dari codingan lain, kayak kita pakai import. Nah, gimana caranya biar objek atau variabel bisa diimport? Lu harus mengubah scope-nya jadi global. Kadang scope itu ada private, ada public, ada ya pokoknya tergantung bahasa pemrogramannya ini beda-beda sih, scope-nya beda-beda. Kalau di Java mungkin namanya public, kalau di Python namanya global kayak gitu ya. Cuma beda sintaks doang. Oke, lanjut.
Nah, ini pada kode di bawah ini disuruh untuk memprint tipe data dari X. Kira-kira tipe datanya apa nih? Nah, caranya untuk memprint tipe data gini ya. Kalau di Python tulis aja Integer. tipe dalam kurung parameternya apa variabelnya apa. Kalau dalam hal ini kan X. Integer ya, berarti Iya. int Iya, ya. iya. Disingkat integer disingkat int kayak gitu. Lanjut minta email gitu. Oke, pada kode di bawah ini disuruh juga sama ya. Ini kayak tadi. Ini berarti apa nih? Tipe datanya. Karakter. Karakter itu untuk String. satu huruf. Ya, string ya. Kalau di Python str aja, nggak usah ketik string. Oh, Kalau Java iya. mungkin string sampai full. Biasanya Java. Ya, kalau Java itu string sampai full, ini 3 karakter aja str. Ini apa nih? Berarti tipe datanya. Ini ada desimal. Float ya. Float itu untuk desimal ya. Nah, ini di sini variabel di mana isinya ada tiga angka. Jadi mangkok isinya ada 3 buah kayak gini. Ada apel, banana, dan cherry. Nah, ini disebut dengan list ya. Atau kalau di Java namanya array, atau di C namanya array. Array atau list itu merupakan kumpulan dari sebuah karakter. Nah, kalau string kan merupakan array atau list dari karakter char. Sedangkan kalau list biasa ya berarti bisa ini berarti di sini kumpulan dari string. Ini kayak gitu. Nah, ini berarti tipe X apa nih? Tipe datanya? List ya. Kan tadi gue sebutin. List itu sama kayak array. Nah, kalau di Java namanya array. Kalau di sini namanya list. Iya. Oke? Oke. Nah, ini sekarang dia minta tipe data dari X. Oh, ini beda lagi nih. Tadi kan kalau lihat kalau di Java kan array itu cuma ada satu jenis. Ya, namanya array, di mana kurungnya kotak kan, kurung kotak. Kalau di Python itu di Python ada kurungnya gini. Nah, kalau kurungnya gini itu array dalam jenis berbeda. Jadi kalau dalam Python ada 4 jenis array. List, ya semuanya array sih, tapi mempunyai fungsi yang berbeda-beda. List, tuples, set, sama dictionary. Tuple ya. Nah, ini kalau namanya di tuple. Python ya. Di Python ini namanya tuple. Karena kurungnya bulat. Nanti gue jelasin perbedaannya apa. Nah, kalau di sini tipe datanya ada kayak titik-titik ini berarti dia dictionary. Karena dia ada kutip, ada titik 2 nih, titik 2-nya. Udah maghrib kan. Udah maghrib ya. Ntar kita lanjut lagi di maghrib. Di situ kode di bawah ini, nah ini tipenya benar apa salah? Berarti tipe datanya apa nih? Kalau dia Boolean. Ya, boolean ya. Kalau di Java boolean, kalau di Python cuma bool aja. Oke. 2 soal lagi deh. 3 soal lagi. Masukkan sintaks yang benar supaya dia berubah menjadi floating. INT. Dia berubah, dia mengconvert, dia mengubah X menjadi floating. Oh. Insert quotes into to convert X into a floating point. Yang mengubah, dia jadi mengubah. Ini kan tadi integer mau diubah jadi float. Berarti Gini ya. float. Jadi tinggal tulis aja jenis datanya. Begitu pula misalnya ini misalnya 5,5. Ya udah lu tulis aja ini integer kayak gitu. Jadi kayak gini kan. Kalau lu maunya berubah, lu tinggal float aja. Ubah. Dia akhirnya diubah menjadi float. Oke, 2 nomor lagi. Nah, ini sama aja berarti ini tadi. Berarti ini apa? Diubah menjadi integer. Int. Langsung aja int. Ini menjadi kompleks. Ya udah, kompleks. Kompleks itu kalau dia misalnya ada angka dan huruf dan panjang banget kayak gitu. Itu tipe datanya. Oke. Ini mau udah break dulu kali Bang ya? Iya, break dulu ya. Gue juga mau sholat maghrib. Ya. Ajan. Terima kasih ya. Jam berapa masuknya? Jam berapa masuk? Lanjut jam berapa? Kira-kira 6.10 lah. Oke. 6.10 gue udah standby. Oke. Makasih ya teman-teman. Sorry telat tadi. Iya, ya nggak apa-apa. Iya Bang. Ntar tutup. Makasih juga Bang. Ya, assalamualaikum. Makasih, Bang. Masuk lagi ya. Ntar masuk lagi ya. Yo. Oke. Dadah. Assalamualaikum.